Malam Pak, Shalom. Malam-malam, shalom, kabar Iya. Di mana nih Kak? di kamar. Oke. Hujan nggak di sana? Enggak, tadi pagi aja sempat Oh, gerimis, terus panas terik seharian. oke. Ya, saya manggilnya Kak aja ya Kak ya, biar kita Siap-siap. bicaraannya kan. Oke, Terima kasih ya sudah bersedia menemani bincang-bincang malam hari ini. Ya, sama-sama. eh, Heeh. Kak Yohanes mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, walaupun sudah saya tulis ya sebenarnya di brosur di flyer. Founder daripada Milestone dan konsultan BHL. Mungkin lebih jelasnya seperti apa sih? Oke, ya. Malam teman-teman semua. Saya di Milestone Ministry, bisa dibilang sebagai foundernya juga. Idenya Milestone Ministry adalah untuk menolong, melayani gereja-gereja, sekolah-sekolah, dari level anak-anak muda sampai kepada para pemimpinnya, dengan cara yang kreatif, supaya membantu mereka punya experiential learning di dalam training-trainingnya, supaya mereka bisa mengalami sendiri, sehingga bisa menemukan sendiri bagaimana solusi untuk apa namanya, pencapaian-pencapaian dari training-training yang diadakan, bukan hanya sekedar model pengajaran biasa. Kira-kira idenya ke arah sana. Sementara di BHL Consultant itu saya bekerja di Leader Source Indonesia, yang idenya adalah menolong, membantu gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan juga mungkin sekolah-sekolah teologi ya, untuk membangun para pemimpin yang sehat. Idenya ke arah sana, Kak Albert. Oke. Jadi malam hari ini kan memang kita sepakati mengambil judul mengembangkan pelayanan anak muda yang sehat. Jujur sejak pertama Mm-mm. kali saya materi, saya bergabung di pelatihannya Leader Source itu, saya menemukan AHA gitu, menemukan ya ini yang saya butuhkan gitu ya, karena Mm, eh, pakai kata istilah sehat gitu ya, maksudnya mm-mm, bukan mm-mm. saya agak tertarik gitu ya, kenapa kalau nggak pakai kata building apa success leader atau Hmm, apa kalimat yang lain gitu. Kenapa ya, sehat ya. ya? Mungkin punya versi sendiri, tapi mungkin sebelumnya Kak Yohanes Mm-mm. bisa kenapa kok dipilih kata sehat gitu ya? Oke, ya. Kenapa dipilih kata sehat? Sebenarnya idenya adalah ketika kita membangun pemimpin, perlu sehat itu supaya goalnya jelas, supaya yang dibangun tuh benar-benar bisa holistik, bukan hanya beberapa segmen saja. Kalau kita lihat kan di berbagai jenis pelatihan kepemimpinan atau ketika orang mengembangkan pemimpin, ternyata ada begitu banyak segmen yang muncul, dan akibatnya ada beberapa segmen yang mungkin terluput ketika mau coba ngebangun orang. Ternyata ada hal-hal yang masih hilang juga ketika kita membangunnya. Nah, dari membangun pemimpin sehat, workshop yang kita punya itu harapannya adalah supaya ketika membangun pemimpin bisa seholistik mungkin. Itu sih ide dasarnya, singkatnya sih seperti itu, Kak Albert. Hmm. Gitu. Iya, saya sendiri juga apa ya bergerak di pelayanan anak muda begitu ya, di sempat Hmm, ngajar hmm, juga. Em, dan sempat lihat ya di lapangan istilahnya katakanlah begitu ketika di pelayanan begitu, seperti yang hmm, sedikit hmm. saya di flyer begitu, ada anak-anak muda itu ada yang bilang jago kandang gitu ya, wah kelihatannya Ah, rohani ya di mimbar begitu, tetapi ketika hmm, hmm, di di sekolah atau di tempat kerja ternyata nggak jadi berkat gitu, atau hmm, hmm. eh, hari-hari ini gitu ya, mau apalagi ini lagi rame ya Indonesia ikut-ikutan Hmm, ya hmm. pemilu padahal tidak gitu ya, padahal tapi ikut heboh gitu. Betul. Lalu kadang-kadang kritisan gitu kurang gitu muncul di WA gitu, kalau Hmm, Trump hmm. yang menang atau kalau yang ini yang menang nanti Ya, antikris muncul begini-begini. Nah, betul. sebetulnya bilang holistik itu sebetulnya mencakup apa aja ya gitu. Oke, ya. Kebanyakan orang bicara soal pelatihan kepemimpinan, selengkap-lengkapnya biasanya membahas tiga hal. Menyangkut kepada karakter dari orang tersebut, dibangun karakter kepemimpinannya. Yang kedua, bicara soal visinya.
Kalau bahasanya orang Kristen ngomongnya calling gitu ya. Visinya seorang pemimpin itu dibangun di sana, dan kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Kebanyakan tiga hal itu yang banyak dibangun. Nah, kami coba menambahkan dari tiga itu menjadi 5 hal. Secara sederhana kita sebutnya, kalau biar gampang ingatnya tuh pakai K gitu ya, 5K. Nah, jadi ada 5 hal yang harus dibangun dari seorang pemimpin. K yang pertama itu bicara soal Kristus. Bagaimana hubungan dia, seberapa dekat dia dengan Kristus, menolong mereka untuk punya hubungan yang dekat, yang akrab dengan Kristus, bukan hanya sekedar tahu apa itu Kristus, siapa itu Kristus, bukan hanya itu, tapi benar-benar mencoba menolong mereka mengalami siapa itu Kristus. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah bicara soal komunitas. Nah, komunitas ini lebih banyak kepada bagaimana menolong orang-orang itu, para pemimpin yang sedang kita bangun ini, punya wadah, punya komunitas yang membangun, komunitas yang sehat yang bisa menolong mereka mengalami pertumbuhan. Seringkali orang banyak mengalami masalah ketika mereka berada di komunitas-komunitas yang memang tidak membangun, pada akhirnya sulit buat mereka mengalami pertumbuhan. Nah, baru yang ketiga, kita masuk kepada karakternya. Kalau mereka bertumbuh di komunitas yang sehat, kalau mereka punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, nah harapannya tentunya karakternya sendiri akan bertumbuh. Kita ingin punya karakter yang yang punya integritas yang tinggi, punya karakter ilahi. Nah, itu yang idenya yang kita mau bangun. Nah, yang keempat bicara soal keterpanggilan, ya. Bagaimana ketika mereka berada di dalam komunitas tertentu dan kemudian mereka melihat ada gap, yang ada sesuatu masalah yang terjadi di sana dan hati mereka terganggu dengan itu mungkin adalah salah satu bagian dari keterpanggilan mereka. Di samping juga amanat agung yang seharusnya menjadi panggilan dari semua orang percaya. Nah, itu pun kita bangun di sana. Kemudian yang terakhir, yang kelima, baru bicara soal kompetensinya. Bagaimana menolong orang-orang ini punya pengetahuan, punya keterampilan untuk menggenapi keterpanggilan mereka. Kira-kira sih ke situ, Kak Albert. Jadi menarik sekali ya, 5 K gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau tadi saya cerita tadi juga menemuin nggak ketika mungkin di pelayanan Kak Yohanes begitu, misalkan tadi yang ketidakseimbangan gitu ya, tidak holistiknya tadi ini menjumpai juga, atau hanya asumsi saya ini, kira-kira gimana kalau pengalaman? Iya, dari berapa tahun, ketika awal tahun 96 mungkinnya saya coba mulai merintis pelayanan di anak-anak muda. Memang sangat terasa sekali. Banyak kali mereka sudah merasa cukup puas dengan membekali anak-anak muda dengan sebuah keterampilan. Bahkan ada yang lebih sedihnya adalah bagaimana supaya mereka terampil sebagai pemimpin dalam di level komisi remaja misalnya, supaya mereka bisa mimpin rapat. Setelah itu sudah selesai, nggak ada lagi. Terampil bikin proposal, udah nggak ada lagi. Jadi kesannya bicara soal kepemimpinan adalah di level rapat dan bikin proposal. Itu tragis menurut saya gitu ya. Itu adalah bagian dari kompetensi, dan hanya sepersekian dari kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang muda untuk bertumbuh di level kepemimpinannya. Tapi hanya sebagian kecil yang diberikan, dan artinya ya sangat amat kurang sekali. Dan ada juga yang berpikir bahwa kalau mau membangun pemimpin, toh sudah di level gereja, nggak usah bahas Tuhan lagi. Yang kita bahas hal-hal yang lainnya saja, supaya mereka bisa lengkap. Padahal hubungan dengan Tuhan pun mereka ya tidak pernah di-endorse lebih dalam, tidak pernah digali apakah mereka sudah punya hubungan dengan Tuhan atau tidak. Lebih-lebih lagi dengan komunitas. Ada beberapa survei yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang itu bisa dibilang punya teman dekat di gereja itu sangat sedikit sekali. Dan kalau mereka punya, jumlahnya sedikit, dan sebagian besar adalah ya teman-temannya di luar gitu. Jadi ya sangat-sangat kurang sekali untuk bisa dibangun menjadi pemimpin yang sehat. Kira-kira sih memang sangat menyedihkan gitu ya. Saya tadi menarik juga gitu, mau ingatkan juga tentang yang pertama tadi, yang spiritual. Ini sebetulnya juga yang bertanya itu. Maksudnya di gereja kita bahas tentang Kristus gitu ya, di gereja kita bahas spiritualitas, itu apakah bukankah gereja sudah membahas gitu. Nah, sebetulnya kemudian apa yang kita tolong gereja bertumbuh, atau istilahnya anak-anak muda gereja bisa bertumbuh secara spiritual, itu bagaimana kira-kira gambarannya yang kemudian kita bisa tolong?
suatu hari ketika saya pernah membahas hal ini juga di satu pertemuan gereja-gereja di Bali, menarik sekali. Sampai di satu titik seorang pendeta tuh bilang begini, iya saya baru sadar katanya, selama ini kalau saya berkhotbah, saya hanya cerita tentang Tuhan, tapi tidak menolong jemaat saya untuk bisa kenal Tuhan secara sungguh. Ya, itu cukup memukul, tapi juga sebuah keterbukaan yang menurut saya sangat baik sekali, karena dari situ beliau menyadari bahwa, oh iya ada masalah. Jadi ada orang-orang yang seringkali ketika menyampaikan firman Tuhan adalah bercerita tentang Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Ada juga yang bahkan ceritanya cerita isi-isi di Alkitab, tapi mendaratkannya ke bumi, mendaratkannya ke dunia nyata, ada gap di antaranya gitu. Dan lebih sedihnya lagi, ya bicara dengan anak-anak muda, itu menghilangkan kesempatan buat anak-anak muda mengalami pertumbuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Karena mungkin juga ada batasan-batasan yang mereka ciptakan. Anak muda nggak boleh ini, anak muda nggak boleh itu. Sudah dikasih makan jangan dulu ya. Kalau di Jawa makan jangan sehat ya, sayur semua. Nah ini kalau di gereja dikasih jangan, ya akhirnya anak muda juga bingung. Jadi saya sebenarnya di gereja mestinya ngapain gitu. Kalau hanya datang ke gereja, sejak kecil juga saya sudah ke gereja. Nah, tapi apakah cukup hanya dengan saya diam di gereja saja setiap hari minggunya? Nah, anak muda itu mulai banyak terganggu pikirannya, banyak terganggu hatinya dengan hal seperti itu, tapi sepertinya banyak gereja belum mengakomodir hal tersebut. Akibatnya, ya mengalami kesulitan untuk bisa menolong anak-anak muda punya hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kira-kira sih itu yang sempat banyak kali dilihat ya. Ada juga yang diprotek, Kak. Jadi misalnya ketika ada masalah terjadi, mereka lebih banyak dibungkus, dijagain, dipagerin, supaya tidak terluka kasarannya. Kalau dia terluka nanti keluar dari gereja. Kalau dia terluka nanti orang tuanya marah, sekeluarga keluar dari gereja. Jadi akibatnya dikasih yang enak-enak aja gitu. Dan akhirnya ya nggak ada pertumbuhan. Secara spiritual nggak ada, secara kepemimpinan ya kita nggak bisa berharap lebih dari itu. Ada kiat-kiat apa ya, sebenarnya gimana kemudian berubah gitu dari model seperti ini gitu, apa mungkin pengurus harus seperti apa gitu, atau mungkin anak-anak muda gereja ibadahnya seperti apa gitu, supaya tadi tidak hanya dari apa istilahnya ya, tahu tentang Tuhan tapi juga ngalami Tuhan gitu kan. Ya, mungkin yang bisa dicoba dilakukan adalah mengizinkan mereka bereksperimen, mengizinkan mereka mencoba apapun gitu ya. Ketika mereka mencoba membedah Alkitab, izinkan mereka mencoba memahami Alkitab itu. Bukan berdasarkan teori siapa atau tentang apa, ini kata pendeta siapa, tapi izinkan mereka coba menggali lebih banyak. Saya percaya Alkitab ini kan sangat kaya sekali. Pengertian-pengertian setiap orang bisa sangat berbeda ketika membaca firman Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak muda ini. Mungkin ada satu kebutuhan tertentu yang akhirnya Tuhan singkapkan kepada mereka ketika mereka membaca firman Tuhan tersebut, yang berbeda dengan para pemimpin di gereja mereka, karena kebutuhannya sendiri berbeda. Tapi ketika mereka mencoba menggali sendiri, mencoba memahami, tentunya kita dampingi ya, tentunya tetap ada pendampingan dari para pemimpin seniornya, itu akan sangat menolong. Dan mengajak mereka juga untuk melihat bagaimana sih Tuhan bekerja dalam hidup mereka sesuai dengan konteks firman Tuhan yang ketika mereka gali. Dan izinkan mereka memimpin lebih banyak. Ketika mereka punya kesempatan untuk memimpin, ketika mereka punya kesempatan untuk mencoba, mereka akhirnya punya pengalaman, termasuk pengalaman gagal. Ya, saya pertama kali juga ketika saya diminta untuk memimpin sebuah persekutuan, waktu itu sangat didorong sekali, digelundungin gitu saja supaya saya ngalamin apa yang pertama, ngalamin menyadari bahwa saya manusia yang sangat tidak mampu gitu. Akhirnya saya jeritnya sama Tuhan, Tuhan tolong, ini saya disuruh mimpin persekutuan yang saya sendiri bingung gitu ya, gugup ketika saya dilihatin sejuta orang ya, sejuta orang ya. Ketika saya dilihat oleh banyak orang, saya gugup, saya takut, saya nggak tahu lagi harus bicara apa. Nah, saya menghadirkan Tuhan dalam kesempatan itu supaya Tuhan yang berbicara lebih banyak.
Nah, anak-anak muda perlu ngalamin itu. Anak-anak muda perlu ngalamin gagal. Ketika dia nyampaikan sesuatu, terus gagal. Tapi udah gagal nih. Ya nggak apa-apa, justru itu kesempatan. Seringkali orang dijaga sedemikian rupa supaya tidak mengalami yang namanya kegagalan. Padahal kegagalan itu sebuah orang bilang awal dari sebuah keberhasilan gitu ya. Nah, biar nyicipin gagal supaya apa? Bisa refleksi, bisa mikirin, bisa membayangkan, oh ternyata saya punya masalah di sini. Mereka bisa mencoba menggali lebih banyak. Oh ternyata pantesan, kenapa ya? Om yang ini kok kalau menyampaikan sesuatu ada ininya dulu ya. Oh supaya orang bisa mengerti. Akhirnya mereka mencoba menggali lebih banyak. Dan kemudian juga mencoba mereka didampingi oleh teman-teman sebayanya lebih banyak. Ya karena tadi yang di survei yang tadi itu ketika semakin banyak anak muda punya teman di dalam gereja yang teman dekat, dalam artian teman dekat, untuk bertumbuh secara spiritual potensinya sangat tinggi. Nah, jadi dibandingkan dengan yang mungkin om-omnya atau tantenya yang mendampingi mereka, potensi anak-anak muda didampingi oleh sesama sebayanya jauh lebih punya potensi yang besar. Itu bisa dilakukan dan saya yakin sangat-sangat punya potensi yang sangat besar. Menarik, ada beberapa yang saya coba ingat-ingat, maksudnya highlight gitu ya. Yang pertama, izinkan proses pribadi gitu ya. Kita pemimpin fasilitator gitu ya, enggak pertumbuhan pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan itu enggak bisa digantikan gitu ya. Kita tidak bisa mengambil alih begitu. Dan mengenal Tuhan itu ya baik istilah rohaninya di dalam Alkitab itu kan lewat gunung dan lembah gitu ya. Jadi izinkan gitu ya bahwa kita diberkati dan juga lewat tadi katakanlah dalam tanda kutip kegagalan tadi. Jadi izinkan berproses. Lalu menarik, saya dengan teman-teman komunitas menanam di dalam hati kami sebuah nilai yang saya sebut dengan istilah menjadi teman seperjalanan gitu. Jadi jadi ada banyak orang-orang yang ya itu tadi misalnya pemimpin dengan yang dipimpin itu punya gap ya. Dia hanya pasang target. Kamu harus begini atau katakanlah jangan ini gitu. Tapi prosesnya tidak menemani, prosesnya tidak menjadi teman. Betul. Gitu. Betul. Dan komunitas menarik sih dari menuju kepada kedalaman. Jangankan soal kedalaman ya, ini agak memang sedikit tapi muter dikit gitu ya. Saya pernah sih tentang pacaran gitu kan ya. Kemudian ditanya nih, boleh nggak pacaran beda agama gitu kan? Kalau saya jelasin bla bla, nggak boleh ini apa. Ternyata sampai di akhir kemudian dia tanyanya gini, Kak, kemudian saya tariknya di mana Kak? Gitu. Karena pemuda di tempat saya cuma 5 orang, Kak. Dan itu udah selisihnya jauh. Juga saya belum tentu sama dia gitu kan. Dan saya mau kasih pengertian. Jadi jujur ya, saya sempat anti KKR begitu. Saya udah KKR ini enggak kan begini kan. Tetapi kemudian saya satu titik ginilah, daripada lihatnya dari satu sisi kan, akhirnya saya bilang gini, tidak apa-apa deh, misalnya Badan Kerjasama Gereja gitu atau PAMAK, BKKS, bikinlah pemudanya kebaktian gabungan gitu. Setidaknya kenal pemuda lain, setidaknya ada peluang untuk cari jodoh di gereja lain. Iya, ide bagus. Itu yang bikin KKR, gara-gara cuma karena nggak berani takut kalau jemaatnya pindah datang ke KKR-nya gereja lain gitu. Jadi jangankan teman banyak gitu, ternyata bentuk kedalaman gitu, berteman aja kita nggak boleh gitu. Soal komunitas. Ternyata bicara tubuh Kristus itu bicara soal istilahnya hasilnya cuma jadi tataran wacana, tataran jadi cuma slogan doang gitu loh, kita nggak bisa bergaul, nggak bisa orang bangunnya. Menarik sih dan agak unik ini kalau selama ini kan jarang menggandengkan gitu ya antara spiritualitas dan komunitas gitu, karena dianggap kamu kurang powerful gitu atau harusnya ya hidup ya
Ritual itu harus dibangun pribadi, itu di jam-jam doamu, kamu masuk kamar, itu ada Alkitab kan bilang. Lalu apa artinya komunitas gitu? Kenapa kok ada kaitan dengan komunitas? Biasanya berarti kalau gitu kamu kurang apa ya? Kurang mengakui kuasa ya, kurang rohani gitu kan ya. Iya, betul. Butuh komunitas gitu. Kenapa kalau gitu? Kira-kira bisa tolong kami untuk apa ya, ada gambarannya gimana? Kenapa kok spiritualitas nggak ada kaitan dengan komunitas? Gitu. Oke, iya, menarik sekali nih. Betul, seringkali orang dan saya sendiri secara pribadi lebih banyak merasa dibangun, dipersiapkan oleh orang tua saya untuk hidup dalam kesendirian, dalam tanda petik, untuk secara spiritual, belajar itu sendiri. Cari Tuhan sendiri, berdoa sendiri, apa semua sendiri, bertumbuh itu sendiri. Dan ternyata akhirnya terasa dampaknya ketika saya mengalami kebingungan ketika saya punya masalah, saya nggak tahu harus ngomong sama siapa. Ya, ketika saya punya tantangan, saya gelap gitu, harus berbuat seperti apa. Dengan saya mengenali orang-orang yang punya masalah yang sama atau punya tantangan yang sama, ternyata menolong saya untuk melihat bahwa oh iya, ternyata hal ini hal yang dalam tanda petik wajar. Ternyata hal ini bisa dipakai untuk menolong saya bertumbuh. Ternyata hal ini bisa dipakai Tuhan untuk menolong saya mengalami sesuatu, mengalami pendewasaan. Jadi ketika saya berada dalam satu komunitas yang membangun saya, menguatkan saya, menegur saya bahkan, itu sangat-sangat menolong sekali. Lalu ada orang juga yang bisa menegur kita, ya. Seringkali kalau kita udah merasa dekat dengan Tuhan, hubungan semua dengan Tuhan, apa dengan Tuhan, untuk mengalami asumsi-asumsi yang kita ciptakan sendiri sangat-sangat punya potensi. Nah, perlu ada orang-orang lain yang bisa mengingatkan kita, kamu kayaknya udah bablas nih jalannya nih, ya. Atau kayaknya nggak gitu deh maksudnya Tuhan. Kita bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa berdoa bersama-sama, dan kemudian bisa juga merenungkan, iya ya, yang saya lakukan ini benar apa enggak ya? Yang saya sudah lakukan ini tepat atau tidak ya? Jadi perlu ada orang-orang yang saling menguatkan. Di samping itu juga ternyata kenapa perlu komunitas? Karena Tuhan mau kita juga membangun orang lain. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita memahami bahwa kita perlu membangun orang lain. Supaya apa? Supaya mengalami pertumbuhan dengan Tuhan juga. Itu kita nggak dikasih kesempatan hanya untuk bertumbuh dengan Tuhan sendiri, ngalamin Tuhan sendiri, udah hanya untuk diri kita sendiri, ya. Tapi juga perlu membangun orang lain. Bayangkan kayak 12 muridnya Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka begitu happy-nya menerima pengenalan akan Tuhan dan segala macam, udah gitu udahan, ya. Yang penting gue udah happy buat gue. Sampai sekarang kita tidak akan jadi orang percaya, betul ya? Karena mereka sudah happy dengan diri mereka sendiri dan udah menghadap Sang Pencipta tuh, masuk surga semua. Tapi tidak ada orang yang melanjutkan, tidak ada orang yang memperkenalkan Tuhan lagi kepada orang-orang lain. Nah, akibatnya ya kita juga tidak akan kenal Tuhan. Jadi ternyata komunitas juga dipakai Tuhan untuk menolong kita menyampaikan kabar baik ini. Memperkenalkan Tuhan, pribadinya Tuhan kepada orang lain supaya mereka juga mengalami Tuhan. Itu kira-kira. Ya, menarik, ada setidaknya dua hal yang kedua tadi, yang terakhir bicara soal kita bertumbuh ketika kita menolong orang lain. Lalu betul. Yang selama ini saya mau melihat dari sisi yang lain gitu ya. Selama ini komunitas ada yang kemudian nampak rohani semua gitu. Karena kan tadi tadi kalimat yang gunakan tadi kan istilahnya ternyata ketika kita melihat orang lain mengalami hal yang sama, itu tidaknya kita bisa belajar sesuatu gitu. Nah, cuman kan bagaimana kita bisa tahu orang mengalami yang sama ketika ternyata di dalam komunitas pakai topeng lagi masihan gitu ya. Gitu ya. Ada kejangkalan gitu ya. Jadi bicaranya kemudian pakai materi-materi pemuritan, tanda kutip, atau materi-materi konsep ya gitu. Tetapi kemudian tidak sharing kehidupan, berbagi kehidupan gitu, lalu memisahkan antara rohani dan sekuler atau jadi kalau buku keempat datanya hangout gitu, jadi kalau datanya hangout itu nggak bicara firman gitu ya. Jadi seolah-olah kalau bicara firman itu harus kudus, serius gitu ya. Jadi
namanya, kemudian kan jadi nggak, lalu juga apalagi beban pemimpin gitu ya, wah, mengakui kegagalan di depan yang dipimpin itu butuh keberanian gitu. Dan juga yang Betul. malah ternyata jadi apa ya, jadi rahasia umum gitu ya, keterbukaan ternyata ya saya sempat tanda kutip ya, jujur saya sempat yang anti gitu, keterbukaan awal pemulihan itu tuh buat saya nggak masuk akal gitu, karena keterbukaan awal ketahuan begitu, bukan awal pemulihan. Kalau justru keterbukaan itu dihakimi, keterbukaan justru digosipin, keterbukaan nggak diimbangin, justru bukannya membangun, justru meruntuhkan gitu. Nah, apa namanya, gimana ya, tiap-tiap supaya komunitas itu punya kedalaman ya tadi yang menjadi, bahkan ada quote yang terakhir, kami nggak butuh pemimpin hebat, kami butuh pemimpin yang real, kami butuh pemimpin, mungkin butuh pemimpin yang asli. Kira-kira gimana tanggapan? Iya, untuk bangun komunitas yang sehat, yang pasti pembuat komunitasnya harus open. Dia duluan harus lebih terbuka dibandingkan dengan yang lain. Dia berani menunjukkan keadaan keluarganya seperti apa. Ketika saya SMA dulu, ada seorang hamba Tuhan di Jakarta yang menjadi salah satu mentor kami. Rumahnya sangat terbuka buat kami. Ya, kami bisa datang ke Jakarta kapanpun, bahkan ketika beliau tidak ada di rumah, bahkan tidak tahu kami akan datang, kami bisa masuk ke rumahnya. Gitu ya. Padahal cuma ada pembantu rumah tangganya di rumahnya, kita tuh bisa masuk, bisa duduk, bisa istirahat, bisa makan bahkan gitu ya. ngambil nasi orang lain tuh di tempat itu gitu. Sangat terbuka sekali. Tinggal di sana, kita melihat bagaimana adegan keributan, adegan konflik di dalam rumahnya, antara suami dan istri, antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Kami alami hal itu, kami nonton itu semua. Bahkan mereka dengan sangat terbukanya, mereka bilang begini, nah gini, ini dunia nyata, mereka bilang, ini dunia nyata ketika interaksi antara suami dan istri, ketika tidak cocok, bisa sampai seramai ini. Mereka bisa sangat open sedemikian rupa. Dan itu ternyata membuat kami sangat, sangat kagum dan semakin hormat. Kadang-kala kan ada orang yang takut ya keluarganya kelihatan ribut, konflik. Tapi justru kondisi itu membuat kami semakin kagum dengan beliau, semakin hormat dengan beliau. Bahwa oh iya ya, bahwa konflik itu memang sangat bisa terjadi di dalam keluarga. Akibatnya justru kami semakin tergerak ikut dalam komunitas di mana beliau mendampingi kami, mementori kami. Dan itu pun yang kami lakukan ketika kami membangun komunitas-komunitas kecil di tempat kami berada. Belajar terbuka duluan gitu ya. Kemudian ya karena memang kita nggak bisa memaksa orang lain terbuka kalau kita sendiri tidak menunjukkan keterbukaan kita. Kemudian yang kedua adalah setting boundaries dalam artian ya sama-sama tunjukkan bahwa kita nggak mau membuli orang ya, kecuali sudah terbuka sedemikian, bully tanda petik gitu ya, hanya untuk just for fun, untuk bercanda gocean gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu orang tidak akan sakit hati. Nah, itu lain-lain ceritanya. Dan itu akan sangat menolong sekali, sehingga orang merasa aman dan nyaman bahwa kalau saya cerita, saya nggak akan jadi korban bully. Kalau saya cerita, orang lain di luar komunitas itu tidak akan dengar. Nah, jadi itu sangat-sangat menolong sekali. Dan ya awalnya semua harus dari kitanya, dari para leadernya. Dan saya jujur pernah punya pengalaman di kelompok akuntabilitas gitu ya. Jadi di mana kami di dalam satu komunitas sampai tanda tangan hitam di atas putih bicara soal kerahasiaan gitu, bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Lalu yang kedua kami kemudian di dalam tempat itu juga di dalam komunitas ini itu kita biasanya cenderung slogan bicara soal kasihilah orangnya, bencilah dosanya gitu. Nah, dosa itu kan tidak tiba-tiba orang jatuh dalam dosa gitu. Nah, ada fase di mana kita juga kadang mengenali kapan kita jatuh gitu. Kecenderungan kita itu godanya kapan begitu. Nah, kita tolong komunitas itu sampai harus terbuka sebelum jatuh dosa gitu. Sehingga kita harus hargai, ketika dia minta pertolongan, kan dia belum dosa gitu. Dia sedang minta tolong tidak jatuh dalam dosa, kita harus hargai niatnya itu sih. Tidak berkata kamu kok
jatuh sih, kamu kok sering curhat sih gitu. Kadang orang kan malu itu Hmm. sering-sering minggu ini sharing itu lagi, Hmm. minggu ini sharing, tolong itu lagi, gitu kan ya. Uh. Tetapi kita nggak bisa memisahkan itu karena kalau tidak kita Hmm. tidak sharing di depan gitu. Seringkali kita ada ketangkep basah atau Iya, ngaku iya. gitu ya. Hmm. Jadi hingga lebih sulit gitu ya untuk kita Hmm. kemudian memisahkan itu gitu. Tapi ketika Hmm. kita Hmm. lebih kita memberi ruang kepada dia untuk Hmm. sharing gitu. Lalu Hmm. eh, juga apa ya memberi kesempatan juga istilahnya kepada diri kita kalau kita tidak ada di apa istilahnya tidak pernah pakai sepatunya dia ya jangan menilai gitu dan Iya, lalu kita juga betul. di Tuhan gitu artinya Hmm. Hmm. menolong Hmm. dia berproses pertanyaannya dan Hmm. seringkali Hmm. gitu punya mentor setiap kali Hmm. ngalamin entah suka dan duka gitu ya Hmm. jadi saya unik Hmm. sih suami istri yang jadi mentor buat Hmm. saya istrinya rame Hmm. banget gitu ya hanya Hmm. sanguin gitu atau yang satunya eh, fokus gitu ya to the Uh. point gitu ada apa-apa saya seneng sedih cuma satu Tuhan bicara apa dalam hidupmu gitu jadi apa maksud Tuhan jadi, tapi menolong saya gitu itu menolong Uh. saya. Apa kamu sudah bawa dalam doa lalu bagaimana ketika kamu Hmm. alami ini Tuhan gimana itu atau kamu Hmm. firman Tuhan bicara hati nurani bicara apa di Hmm. dalam hatimu gitu jadi Hmm. eh, itu jadi tidak menggantikan Tuhan gitu jangan lupa bahwa ketika Iya, kita bimbing itu ada Tuhan juga gitu ya artinya betul. kita mesti melibatkan Tuhan di dalam proses pementoran itu dan Hmm. Hmm. eh, dari bagian kedua saya setuju sih gitu ketika Hmm. kita bertumbuh dengan cara menolong orang lain bertumbuh gitu ketika saya mengajar itu saya Hmm. ngalami banget saya Hmm. Hmm. saya itu punya apa ya pernah punya dapat teori gitu ya dari ketika Yesus ketinggalan di bait Allah gitu ya itu Uh. kan tengah alim ulama lalu bertanya jawab gitu sehingga Hmm. proses Hmm. pembelajaran itu hanya kita mengajar tapi memberi kesempatan yang kita bimbing juga bertanya kepada Hmm. kita gitu Hmm. Eh, Kenapa? Saya pernah sekali waktu gitu ya diminta temen lagi ada cuti gitu ada ambil apa namanya sertifikasi guru Hmm. lalu saya ngajar di SMP gitu lalu apa tingkat pertama itu saya tidak siap jujur gitu saya tidak siap ngajar dan bukunya yang saya gantikan teman saya yang gantikan itu belum diserahin ke saya dan apa namanya saya mau beli itu terus terang eman kan gitu sayang gitu loh cuman beli itu untuk ngajar 3 bulan doang beli buku itu terus materinya tentang gereja pula jadi kan saya agak Hmm. ngeremehin gereja gitu kan ya ya sudah gitu jadi saya sama murid-murid saya ngakalin gitu udah kalian kumpulin nih semua tentang gereja banyak-banyaknya sama saya tentang gereja gitu sambil mereka Hmm. bertanya boleh ngomong boleh saya sambil buka buku pelajarannya sambil mempelajari ini teorinya apa sihnya pelajarannya apa sih gitu lalu muncul tuh pertanyaan-pertanyaan itu yang buat saya sederhana tapi mikir saya gitu Hmm. Pak arti kata pendeta itu maksudnya pendeta itu kata asal dari mana gitu artinya Hmm. apa gitu kita sering ngomong nih pendeta 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 tapi ini Hmm. katanya dari mana gitu saya mikir lagi gitu loh kelihatannya sepele soal pendeta gitu kan ya terus Uh. kak ini kok di gereja Protestan ini ada majelis ada istilah ini kenapa kok saya diajak temen nih pada pemuda di DKI atau di mana di BI kok nggak ada ini istilahnya apa nah Hmm. itu membuat saya kemudian mikir lagi kan gitu istilahnya ketika Hmm. kita apa mendidik orang jadi mendampingi Hmm. orang itu kan Hmm. kita juga pasti bertumbuh gitu ya pasti kita Betul, akan betul. ya tadi salahnya ketika kita Hmm. eh, apa namanya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Hmm. 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 Dalam apa ya namanya tadi kita bicara ada 2 hal ya tentang spiritual ya, tentang Kristus dan soal komunitas gitu Hmm. Eh, mudah nggak ya ketika misalnya sharing ayo kita komunitas kita nggak bisa sendirian kita Hmm. Hmm. bertumbuh butuh komunitas. Itu kira-kira selama ini anak-anak muda apa ya namanya langsung oke setuju gitu atau ada kendala karena kan saya melihat gini ya kalau saya Hmm. biasa saya pandangan saya gini kita mengalami degradasi gitu ya kita mau Hmm. care Hmm. tapi orang bilangnya itu kepo gitu sampai ini kamu Hmm. tanya-tanya gitu
Iya, Sudah orang betul. mendingan gue datang ke gereja urusan-urusan gue lah sama Tuhan gitu ya, ngapain Mm, lu mm, ikut gue. Nah kalau mm, mm. pengalaman dari kalian sendiri gimana kira-kira ya, dengan anak-anak muda Iya, sekarang gitu? iya. Kalau pada umumnya mereka setuju bahwa mereka butuh komunitas, tapi mereka Hmm. milih. Jadi kayaknya kalau sama Kak Yohanes nih, mereka bisa punya ide gitu ya. Agak nggak fun di Hmm. bagian itu. Jadi kita nggak akan bahas, nggak akan ngajakin gitu ya. Tapi untuk bagian ini kayaknya mau deh. Jadi mereka milih. Mereka menciptakan Hmm. komunitas berdasarkan interest mereka masing-masing. Jadi mereka ciptakan gitu ya. Eh, jadi bagian kita sebenarnya harus membuka lebih banyak diri kita lagi kalau kita mau menjangkau mereka lebih untuk lingkaran yang lebih luas pengaruhnya. Eh, Kalau enggak ya sangat sulit buat buat mereka untuk bisa melihat ya seberapa open sih komunitas yang mau kita bangun buat buat mereka, seberapa sehat, seberapa aman komunitas ini, atau seberapa menariknya komunitasnya. Kadangkala mereka ya ada yang lebih seneng mabok sama temennya di luar daripada datang untuk bersekutu bersama-sama untuk persekutuan. Tapi kalau udah ketemu masalah gara-gara maboknya itu mereka datang. Kok Hmm. saya mau tobat kok. Nah, baru sadar gitu ya. Udah sadar baru datang gitu. Tapi ya bagian kita ya open aja terima. Oke, kamu udah tahu masalahnya, kita nggak usah bahas, kamu udah tahu itu salah. Ya, kita nggak usah khotbahin, toh kamu juga udah tahu itu salah. Iya, udah tahu salah. Jadi kita nggak usah bahas. Yuk kita ya udah menolong dia untuk bagaimana bisa bisa lepas dari masalah itu. Jadi kita tidak hakimi, kita tidak ya udah seperti bapak yang mau menerima anaknya yang punya masalah begitu. Itu akan lebih lebih menolong sekali. Dan keterbukaan kita juga kadangkala keterbukaan-keterbukaan yang mungkin sensi ya. Eh, Kepada orang dewasa mungkin kita nggak buka, tapi kepada mereka untuk bisa menolong mereka melihat seberapa open kita ya mungkin kita harus terbuka. Ada berapa kali ada satu contoh saya bilang sama mereka, beberapa di antara mereka, saya kok pengen ngomong sama mereka tentang masalah ekonomi. Saya bilang, saya hidup bukan orang yang berkelimpahan, bahkan seringkali bukan berkecukupan, ya. Eh, Baru dapat dapat duit nih, minggu depan udah nggak ada Hmm. nih, buat buat makan 3 minggu ke depan nggak tahu mau apa, gitu ya. Dan saya Hmm. bilang sama mereka, ternyata memang itu yang mereka tunggu-tunggu. Tiba-tiba ada satu yang bilang, Hmm. iya kok, saya juga khawatir nih. Saya Hmm. sendiri lagi mikirin gimana ya kalau saya pengen menempuh ada satu satu bidang yang dia ingin tekuni, tapi kok nanti saya nggak cukup gimana ya? Apa yang bisa Hmm. kiat-kiatnya apa ketika kita mengalami masalah ekonomi? Akhirnya jadi ngobrol ke sana gitu. Nah dari situ mereka lihat, oh ternyata ke Yohanes injak bumi ya, bukan lagi terbang di awan gitu, nggak lagi di mana, tapi sedang mengalami sesuatu juga, ada tantangan juga mereka hadapi. Itu yang sangat-sangat menolong mereka untuk bisa punya komunitas yang bisa terbuka satu dengan yang lain. Mm-mm. Oke, kita akan apa ya lebih lanjut lagi tentang ini kak apa karakter gitu kan. Nah, Gimana ya supaya bisa membentuk karakter di mm-mm. anak-anak muda Kristen gitu ya. Mm-mm. Karena kan Mm-mm. kita terbiasa modelnya di sekolah kita juga kelas gitu ya, lalu di Mm-mm. settingnya kita juga kelas gitu kan ya, kelas Mm-mm. pemuritan, Mm-mm. khotbah, Mm-mm. materi namanya materi komsel gitu. Kita kan modelnya Mm-mm. mengajar. Lalu padahal kan tadi Iya, soal dengan Tuhan bukan hanya tahu gitu itu, tapi juga betul, mempraktekkan. Gimana dengan betul. memunculkan Mm-mm. itu jadi buah-buah di dalam Mm-mm. hidup kita gitu, Mm-mm. karakter yang Mm-mm. kita. Iya, bentuk karakter jelas nggak gampang, apalagi kalau kita hanya membahas buku atau diam di dalam kelas ya. Membawa pemahaman karakter tuh harus keluar, mau nggak mau harus nyobain sesuatu di luar gitu. Belajar bagaimana belajar jujur, nggak bisa hanya ngomongin di dalam kelas. Bagaimana punya godly karakter, nggak bisa hanya ngomongin di kelas, harus di challenge, harus punya tantangan, harus punya masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mereka bisa mencoba untuk mengatasi masalah itu dengan penderitaan mereka, ya. Karena pasti untuk mengubah karakter kan sulit ya, untuk merubah keinginan mereka, untuk merubah apa ya, ya untuk merubah sesuatu dalam cara berpikir mereka, dalam kebiasaan mereka sangat sangat tidak gampang. Harus dicoba dijajalin.
Waktu saya SMA, saya masuk ikut dalam pemilihan ketua OSIS waktu itu. Ya, sangat tidak membanggakan karena yang milih cuma guru-guru gitu waktu itu saya ya. Sisanya anak-anak SMA tuh nggak ada yang milih, cuman sedikit banget gitu. Kita tuh waktu itu dikasih papan triplek, disuruh bikin sesuatu dari papan triplek itu. Intinya untuk menjual kita gitu, program kah, ide kah, mimpi kah, segala macam. Saya bikin di papan itu, saya kasih jaring kawat, ram kawat tuh kayak kawat ayam gitu. Kemudian saya tulis silahkan lakukan sesuatu dengan ram kawat ini. Dan menariknya adalah banyak orang buang sampah di situ, ya. Mungkin orang malah putus asa ya, aduh dibikin bagus-bagus, dibuangin sampah gitu. Ketika saya lagi diminta kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan buat mereka, saya bilang terima kasih buat mereka yang sudah mencoba buang sampah pada tempatnya. Akhirnya buang sampah pada keranjang, saya bilang. Walaupun keranjangnya bukan keranjang sampah, tapi at least you try gitu. Setidaknya kamu mencoba melakukan sesuatu. Nah, hubungannya dengan membangun karakter juga kira-kira begitu. Izinkan mereka mencoba. Walaupun mungkin salah, walaupun mungkin tidak berhasil, tapi at least you try. Setidaknya kamu mulai mencoba melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Itu akan sangat menolong mereka untuk mencoba, oh iya ya, ternyata mencoba gini enak juga. Ternyata melakukan hal ini punya dampak ya. Ternyata belajar mendengarkan. Itu kan hal yang sulit. Tapi ketika mereka di challenge untuk melakukan itu, ternyata dia punya cerita yang menarik ya. Ada story banyak di banyak orang, punya story masing-masing yang ternyata sangat menarik untuk bisa saya perhatikan. Apapun benefitnya buat dia, tapi mereka mulai banyak tertarik. Ketika mereka mencoba mengalami, ketika mereka belajar berani, ternyata itu juga menolong mereka. Oh iya ya, ketika udah berani ngomong ternyata nggak bisa berhenti. Nah itu yang mereka perlu di challenge untuk belajar mengalami. Dan tentunya seperti yang ditempel di flyer itu, seringkali mungkin harus dicobanya di luar kandang mereka, supaya nggak jadi jago kandang gitu ya. Di challenge keluar, nyobain keluar, ketemu orang yang mereka tidak kenal, ketemu orang berkesusahan yang mereka harus coba pikirkan bagaimana cara menolongnya. Itu mereka harus coba, belajar mencoba. Kita pernah coba ada satu training buat anak-anak, waktu itu anak-anak awal-awal kuliah di Bandung. Itu ada jalan namanya Jalan Ciamplas. Nah, saya ajak mereka untuk bikin sesuatu. Beberapa orang saya minta mereka untuk berjualan. Jualan barang-barang yang saya garansi mestinya nggak laku gitu ya. Kayak Ciamplas itu daerah daerah orang turis-turis datang ke sana untuk belanja celana jeans, makanan, segala macam. Iya, celana-celana itu ya. Nah, ini saya suruh mereka jualan yang nggak jelas. Kayak misalnya tisu UC 1000 ditenteng gitu kan nggak dingin sama sekali. Siapa yang mau minum gitu, panas-panas. Telur asin gitu ya. Jadi mereka tuh bingung, kok kenapa sih kita disuruh jualan beginian? Ya coba lakukan sesuatu, persuade sesuatu gitu ya. Kok aku izin kok nggak pernah jualan? Iya nggak apa-apa. Bukan bagian saya yang mikirin, bagian situ yang pikirkan. Ada yang dikasih tugas bantu tukang parkir. Wah itu nakutin, saya juga takut. Kalau mereka salah parkirin nabrak. Ya. Ada yang coba ngelamar pekerjaan di situ. Pak, saya butuh cari kerja, ngelamar ke rumah makan. Dan ternyata akhirnya mereka mengalami kisah-kisah menarik gitu ya. Satu, mereka diajak berani. Kedua, mereka diajak melihat, mengalami apa yang tidak pernah mereka rasakan. Dan kemudian apa yang menjadi perasaan dari orang-orang yang berjualan tuh rasanya seperti apa sih? Rasanya jadi tukang parkir tuh kayak gimana sih? Penderitaannya apa? Pengalamannya apa? Suka dukanya apa? Gimana rasanya dihargai oleh orang-orang yang di rumah makan? Aduh kasihan kamu ya, belum ada yang laku-laku nih makanan kita, belum ada yang datang, udah kamu makan dulu aja, malah dikasih makan. Jadi mereka tuh merasakan ada belas kasihan, ada kemurahan hati, ada keberanian. Jadi mereka di-challenge begitu banyak. Di mana? Di luar. Ya, itu dilakukan di luar yang tidak bisa kita berikan hanya sekedar di dalam kelas, apalagi hanya dengan menggunakan buku. Bukunya bagus, bukunya baik karena itu akan mungkin membantu kita menuntun, menjadi panduannya gitu ya, rambu-rambunya. Tapi bagaimana berjalannya harus di luar. Jadi
menggabungkan tadi coba saya mengambil benang merahnya dari Kristus, Mm-mm. community dan karakter. Jadi Mm-mm. yang pertama kan kita membangun diri kita gitu supaya kita bisa Betul. menginspirasi. Jadi saya baru-baru ini jujur saya diingatkan kembali atau istilahnya saya bertobat gitu ya. Seringkali kan kita menyalahkan lingkungan gitu. Kita seringkali Iya. merasa bahwa kita ini korban gitu. Tapi Mm-mm. Mm-mm. kita pengen orang lain berubah gitu dan Mm-mm. itu baru saya dikatakan gini, kamu melewati batas kegilaanmu. Kenapa? Karena sedang Mm-mm. batas garis gila gitu. Kamu sedang gila kalau kamu menuntut orang lain berubah gitu. Nah kita Mm. punya PR masing-masing gitu untuk kita, bukan berarti kita kemudian tadi eksklusif enggak gitu, tetapi kita juga punya Mm. PR bagaimana kita bertumbuh gitu ya, bagaimana kita juga Mm. mesti punya pengalaman gitu ya. Nah, Mm. lalu Mm. juga kita menyadari dan dua orang ini, berdua pihak ini mesti juga menyadari bahwa kita sama-sama sedang berproses, sedang sama-sama belajar. Mm. Lalu kemudian Mm. apa namanya? Saya apa namanya ya? Tadi kalau dibilang di awal tadi calling, karakter dan kompetensi ya kalau nggak salah ya. Tadi, nah saya Iya, juga punya betul. singkat H gitu ya, heart, head dan hand gitu. Jadi Ya, oke. kita juga Kristus gitu ya, artinya kita bertobat gitu. Lalu kita head itu bicara soal perubahan paradigma, perubahan sudut pandang. Kita itu manusia yang memberi makna gitu. Dari Mm. Mm. Adam itu kan tugasnya pertama istilahnya di awal-awal itu selain mengelola Eden adalah memberi nama gitu kan. Jadi Betul. memaknai kita mengalami satu situasi yang sama seperti pandemi ini gitu ya. Ada orang ngomong, Mm. wah ini apa namanya eh, Tuhan marah begitu ya. Yang satu ngomong Mm. enggak, ini ada balik ini ya. Jadi itu kan pemberian makna gitu. Nah, ketika tadi saya setuju gitu, ketika kita apa namanya apa istilahnya belajar di luar gitu, kita sedang berjumpa Mm. dengan orang-orang yang atau lingkungan yang selama ini tidak sama lah. Maksudnya kalau kita selama Mm. ini ada di lingkungan yang nyaman gitu, berarti kita kan sedang Mm. keluar gitu kenyamanan Betul. kebiasaan kita dengan orang-orang Betul. yang mungkin selama ini setuju, sewarna, Mm. aliran, nah, Mm. berhadapan dengan orang berbeda sehingga kita mau tidak Mm. mau ada perubahan paradigma, ada perubahan pemberian Mm. makna di dalam dan kemudian Mm. Mm. praktik eh, bagaimana kita tidak hanya sekedar wacana gitu ya. Nanti kalau beberapa kali Mm. disinggung apa istilahnya napak Mm. Mm. bumi gitu Iya. eh, di apa namanya praktek bukan hanya teori gitu. Jadi malam Mm. hari ini dan saya apa namanya mencermati tadi apa yang disampaikan Kak Yohanes bahwa ternyata pelayanan yang sehat itu juga bukan yang selalu apa namanya menunjukkan yang istilahnya itu yang wah yang berhasil gitu, tapi menjadi Mm. apa ya memberi kesempatan kegagalan, bukan berarti kita Mm. eh, sembrono atau toleran atau artinya apa Mm. namanya Mm. kompromi Mm. bukan, Mm. tetapi gimana kemudian kita apa istilahnya juga apa namanya cari jalan keluar gitu, kita orang-orang yang Mm. oke Mm. saya seperti ini, kita cari jalan keluarnya seperti apa, tetapi Iya, bukan orang yang apa namanya kemudian kompromi gitu. Ya, betul. yang eh, tadi apa kompetensi gitu ya. Kira-kira Mm. kan gini, bisa kan nggak semuanya ada gitu, nggak semuanya Mm. bisa gitu kan, instrumen gitu. Walaupun di Mm. Alkitab bilang dari apa gunung Tuhan keluar pengajaran begitu. Lalu Mm. eh, gimana ya caranya bisa menolong orang punya kompeten gitu kan? Tidak semuanya ada di gereja jadi resourcesnya gitu. Mm. Mm. Iya, kalau mau Nah, menolong orang punya kompetensi, mm. ya, Iya. ya, Kalau silakan. mau menolong orang punya kompetensi, yang pasti kompetensi ini harus diselaraskan dulu sama keterpanggilan mereka. Apa sih yang menjadi Hmm, keterpanggilan mereka? Apa yang menjadi kebutuhan mereka sebenarnya? Sehingga kita hmm, bisa bantu. Nah, betul bahwa tidak banyak di dalam gereja, tidak semua kompetensi ya, ada gudang kompetensi di sana. Tetapi ketika mereka punya jejaring, mereka punya komunitas, mereka bisa saling memperlengkapi, dan apalagi kalau komunitas-komunitas itu ya seperti yang tadi dikatakan oleh Kalbert juga, bagaimana sesama tubuh Kristus, gereja-gereja lain mungkin bisa membantu, memperlengkapi,
Ada gereja-gereja yang mungkin tertarik di bidang art, ada gereja-gereja yang tertarik di bidang lightning, ada gereja-gereja yang tertarik di bidang apa. Kita bisa belajar juga dari mereka seharusnya gitu ya, ketika kita punya wadah, punya komunitas yang kuat untuk bisa menolong itu, dan tanpa rasa takut seperti yang tadi dikatakan, tanpa rasa takut kehilangan. Aduh, dombaku nanti malah pindah ke sana piye gitu ya. Mestinya ide itu tidak akan ada lagi ketika kita punya komunitas yang sehat. Karena toh sebenarnya sama-sama tahu, oh ini jemaatnya itu ya, sama-sama belajar. Toh yang nganter juga gembalanya misalnya gitu. Jadi harusnya tidak ada ketakutan. Tapi itu dari situ bisa membantu saling memperlengkapi, dan nggak ada salahnya juga belajar dari hal-hal yang lain gitu, supaya kita bisa saling memperkaya. Jadi saya pernah juga sih Kak, udah puluhan tahun kali ya, saya pernah juga waktu masih jadi pembimbing remaja atau ketua remaja begitu. Lalu saya bilang gini, udah ya jangan bohong-bohong ya. Jadi kalau mau datang KKR di desa lain, jangan bilang sakit gitu atau bilang. Nah, kemudian saya bilang gini, jangan bohong. Nah, jadi mendingan ngomong aja ke saya, dan saya rela kok malahan gitu. Ibadahnya kita cancel. Kita datang aja, kita kenapa gereja ini bisa bertumbuh, kenapa gereja ini bisa berkembang gitu ya. Jadi saya juga tadi ya jadi soal karakter tadi juga soal kompetensi gitu ya, saya juga pernah mirip sih gitu, saya jeblosin murid gitu ya, saya paksa untuk kelas 12 itu, kelas 3 itu ujian prakteknya harus bikin proposal, lalu bikin sesuatu di luar, harus ciptakan produk atau karya. Nah, ada yang yang terakhir ngumpulin, dan itu aja dipaksa-paksa, dan wajahnya tuh cemburu gitu, terpaksa sekali gitu ya. Itu mereka akhirnya bikin tugas di panti asuhan. Tugas di panti asuhan, cita-cita mereka pelayanan, mereka mengajar melatih di situ. Terakhir pengasuhnya panti asuhan bilang sama anak-anak panti itu untuk mempersembahkan puji-pujian atau istilahnya sebagai bentuk karya mereka dan ucapan terima kasih, lalu kami melihat gitu. Sementara saya sedang nah, saya sebetulnya pengen minta tolong murid gitu untuk yang gantiin gitu mereka. Lalu baru saya lirik kok sudah nangis gitu. Jadi terus kok saya, Kak, ternyata kasihan ya Kak, mungkin jadi saya nggak akan bisa sini. Kalau saya bisa ngajar soal kasih gitu, soal belas kasihan, saya bisa ngajar soal pelayanan anak misalkan seperti itu. Tetapi ketika mereka ada di lapangan, ketika mereka bersentuhan langsung, ketika mereka langsung, itu lebih menyentuh mereka, lebih bisa membuat. Nah, untuk tadi kembali ke kompetensi tadi, berarti perlu kesehatan itu juga perlu bukti atau manifestasi dari sehat itu adalah rasa aman gitu ya, secure gitu ya, jadi pemimpin juga nyaman, aman dengan pemimpin lain gitu ya, jadi juga dengan berkaitan dengan kemudian kita bicara soal tadi secure ini termasuk dengan yang dibimbing gitu kan ya. Kadang kita bimbing, ternyata dia lebih hebat dari kita gitu, ternyata dia lebih terkenal gitu, jago khotbah, ternyata di mentor ternyata lebih jago khotbahnya gitu, mungkin lebih populer seperti itu gitu. Sebenarnya gimana ya supaya kita punya rasa tadi aman begitu ya, supaya kita punya ruang hati yang lebih luas. Tadi sempat juga nyinggung soal ini ya, ketika tadi kita udah ngajarin sesuatu bandel gitu ya, ternyata baru ketika ada masalah takut baru pulang lagi kalau ada masalah gitu kan. Kalau kita nggak syukurin, kalau udah bilang gitu ya, udah bilang kita punya hati yang luas gitu ya, seperti itu. Untuk punya keteguhan hati yang kuat seperti itu ya memang nggak gampang, tapi itu justru di situ bagian kita minta sama Tuhan untuk minta terus dibersihkan hati dan pikiran kita, supaya callingnya kita sendiri adalah ya memang yang dari Tuhan gitu. Kita nggak terganggu dengan yang lain-lainnya. Kadangkala memang ketika lihat orang lain kok lebih berhasil,
eh, selain bersyukur kita juga iri gitu ya. Wah hebat ya dia berhasil. Kalau gue kayak gitu kayaknya lebih bagus deh. Ya. Saya memuridkan satu anak muda. Dia lulusan sekolah teologi ya. Dia seneng sulap. Saya bilang kenapa nggak sulap sambil khotbah? Kalau dia khotbah sambil sulap, kok hasilnya bagus gitu ya. Itu tidak membuat saya jadi pengen belajar sulap juga untuk bisa nunjukin di orang nih, gue bisa lebih lebih hebat nih sulapnya. Nggak ada gunanya gitu ya buat saya. Kenapa? Karena itu bukan calling saya. Jadi saya bisa happy dengan pencapaian dia karena memang itu bagian dia dan bukan bagian saya yang waduh saya merasa tersaingi. Saya izinkan karena mungkin bidangnya dia, ranahnya dia di situ. Kenapa saya harus tergerak untuk merebutnya, untuk mengambilnya, atau untuk sakit hati atau kecewa atau waduh keambil nih. Saya izinkan mereka mengalami, saya izinkan mereka mengapresiasi. Karena apa? Karena tadi bagaimana kita menjaga hati kita bersih dari calling kita. Kalau kita tidak terkenal, ya calling kita bukan supaya terkenal. Itu yang saya terus mencoba mengingatkan diri saya gitu. Kalau sampai orang tidak kagum dengan kita, calling kita bukan supaya orang kagum sama kita gitu ya. Calling kita adalah untuk menolong orang kenal Tuhan. Jadi kalau orang tidak kenal kita, dipastikan dulu orang itu bakal kenal Tuhan nggak? Kalau itu yang terjadi, accomplish missionnya. Tapi kalau orang jadi kenal sama kita, bergantung sama kita, apa-apa nyarinya kita, perlu kita refleksikan nih, mereka sedang cari saya atau sedang cari Tuhan. Kalau sedang cari Tuhan, kita bantu terus lebih banyak supaya mereka makin kenal Tuhan, bukan supaya makin kenal kita. Kalau mereka malah tidak punya cita-cita untuk kenal kita, kenal Tuhan, berarti masalahnya ada di kita. Kok malah jadi makin deketnya, makin pengen kenal sama kita. Ini jadi bahan refleksi apa ya? Alat evaluasinya di situ. Apakah orang ketika berinteraksi dengan kita semakin mengalami pertumbuhan kepada Tuhan, ataukah justru malah menghilangkan elemen Tuhan di sana gara-gara adanya kita gitu ya. Itu yang menolong kita untuk memastikan bahwa mereka tetap terjaga dalam koridornya sehingga calling kita sendiri tidak terganggu, kita sendiri tidak punya apa ya racun di dalam hati dan pikiran kita karena melihat keberhasilan orang. Itu sih yang mungkin bisa dipakai. Ya, senang sekali ya. Jadi mengingatkan diri kita ya. Jadi kuncinya kan itu ya. Jadi apa namanya? Kalau saya pernah suatu kali dulu istilahnya mengingatkan dirinya, saya pakai saya bukan juru selamat gitu. Jadi tidak komen gitu, menyelamatkan semua. Oh saya apa namanya kompetensi, saya harus punya semua. Lalu ketika mereka punya persoalan, saya juga harus jujur kan. Kadang juga selain bicara soal tadi kegagalan, tapi juga tidak bisa gitu. Sorry, pertanyaanmu saya belum bisa jawab. Kan ini khususnya guru-guru sekolah minggu. Ya, jadi apa namanya termasuk tidak bisa menjawab, tidak tahu gitu ya, atau mereferensikan ke orang lain tadi ya, jalannya ibaratnya kayak oke, bapakmu tapi kulo boleh les. Oke. Kenapa itu tadi ya? Tadi kalau di pertama tadi tak lihat karena 1 jam sih. Oke. Lanjutkan bisa sendiri gitu. Ya kita mungkin akan ulang sedikit lalu kita akan akhiri. Itu juga ada pengingat 1 jam. Nah tadi saya maksudnya menambahkan dari apa namanya, kalau tadi kan mengingatkan diri apa tadi, kalau Kak Yohanes tadi apa namanya populer ya, kita lebih populer atau Tuhan yang populer. Lalu yang tadi saya pernah mengalami itu apa namanya dalam hidup, mengingatkan diri saya bukan juru selamat gitu kan ya. Lalu yang ketiga itu saya makin belajar ya bahwa ternyata di dalam kitab Kejadian Adam itu ternyata hidup sampai zamannya Nuh gitu, lahirnya Nuh. Tetapi di dalam fragmen kisah-kisah di Kejadian itu tidak selalu ada mulia. Gitu. Jadi apa namanya perannya berganti gitu ya. Mungkin kita awalnya kita memimpin, awalnya kita tercatat lah istilahnya struktural begitu ya. Kalau di dalam politik mungkin istilahnya guru bangsa gitu ya, mantan gitu sudah jadi pemimpin gitu, jadi bukan orang jadi presiden
harus selalu jadi orang yang struktural begitu. Lalu yang kan karena memimpin juga pengertiannya kan memberi pengaruh begitu. Lalu berikutnya itu di Kisah Rasul 5 gitu, waktu di sidang para rasul itu muncullah Gamaliel kan gitu ya. Oke. Biarin aja mereka mereka gitu, karena sebelumnya ketika Tadeus dan Yudas muncul itu pengikutnya banyak gitu ya, mereka Betul. populer gitu. Ketika Tadeus dan Yudas meninggal, nah apakah masih ada popularitas atau kehebatan kita itu tidak ditentukan dari ketika kita seorang pemimpin itu justru ketika ketika kita tidak ada gitu, kita tidak lagi ada di situ, bagaimana nantinya bicara soal regenerasi gitu, bicara soal reproduksi gitu ya, sehat itu makanya kan muncul istilah gitu kan, kalau tidak berhasil reproduksi kan istilahnya katakanlah impoten gitu kan. Jadi selalu konteks sehat berarti ketika kita pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin gitu, bukan hanya membangun monumen untuk diri sendiri gitu. Betul. Nah tadi itu yang mungkin jadi kita sudah bahas 4 ya. Mungkin sebelum kita akhiri untuk calling ini, bagaimana sih sebetulnya kan ada banyak itu, ada kita mengenal cita-cita, panggilan, visi, passion, gitu, dream, itu sebetulnya seperti apa ya? Atau kadang orang bingung gimana sih saya menemukan calling atau istilahnya apa yang sebetulnya pakai gitu? Apakah ini sama atau Iya. Oke. Saya belajar bahwa cita-cita kalau bentuknya sebuah pekerjaan, maka kita perlu lihat bahwa pekerjaan itu adalah piring. Artinya yang perlu kita isi adalah makanan utamanya. Piring itu hanya wadahnya, yang kita carikan isinya. Ya, jadi apapun pekerjaannya kita perlu pastikan kontennya, isinya itu apa. Apakah isinya itu untuk merubah hidup orang, apakah hidupnya untuk membawa dampak, apakah hidupnya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, apapun itu yang perlu kita gali lebih banyak. Jadi pekerjaannya bisa macam-macam, hanya harus sesuai juga dengan apa yang sudah Tuhan perlengkapi dalam hidup kita. Karena tiap orang punya interest yang berbeda-beda. Ada yang bisa jadi penyanyi, ada yang bisa jadi bintang film, ada yang bisa ngajar, ya. Tentu itu levelnya akan berbeda-beda. Nah, ketika kita ngajar sekalipun, ada seorang guru bilang begini, saya sudah keluar dari sekolah, saya adalah tetap pengajar. Walaupun saya bukan guru, tapi saya adalah pengajar. Jadi passionnya, gerakannya, cara berpikirnya adalah seorang pengajar. Pekerjaannya guru, ya. Tapi callingnya adalah pengajarnya. Ketika tidak jadi guru lagi, apakah passionnya berhenti, callingnya berhenti? Tidak, karena pengajarnya tetap berjalan. Apa yang beliau kerjakan sekarang, tetap fokusnya adalah mengajar hidup orang, membangun hidup orang. Nah, itu yang mungkin perlu sedikit dibedakan, karena seringkali orang terjebak dengan bicara soal calling atau bicara soal keterpanggilan. Oh ya, keterpanggilan saya jadi guru, keterpanggilan saya jadi pebisnis. Itu wadahnya, itu piringnya. Ya, tapi ketika kita jadi pebisnis apa yang sedang kita kerjakan? Dampaknya apa buat hidup orang lain? Dampaknya apa buat hidup kita secara pribadi? Apa yang dilihat oleh Tuhan ketika kita berada di dalam piring tersebut? Nah, itu yang mungkin perlu dibedakan ke situ sih. Oke. Ya, jadi sudah kita bahas malam hari ini tentang sehat dari ukuran 5K tadi ya, dari Kristus. Komunitas, karakter, terus kompeten dan calling gitu, apa keterpanggilan. Dari Kak Yohanes ada kira-kira apa ya istilahnya sebagai penutup gitu ya, closing statement untuk anak-anak muda biar jadi tadi bertumbuh secara pribadi, jadi pribadi yang bertumbuh yang sehat itu, lalu atau komunitas gereja anak-anak muda di gereja yang sehat itu gimana mulainya, atau mungkin ada yang perlu di-highlight lagi. Oke, iya. Di kitab Lukas pasal yang kedua di ayat yang terakhir itu dibilangin bahwa Tuhan Yesus tuh makin bertambah besar physically dan bertambah hikmatnya. Artinya ada bukan hanya sekedar tambah besar secara fisik, secara usia, tapi hikmatnya juga bertambah. Dan hikmatnya besar
ada sesuatu hal yang bukannya sekedar hikmat yang besarnya, ada satu otoritas yang juga bertambah besar. Makin dikasih Tuhan dan makin dikasih sesama. Itu ketika usia dia masih kecil ya, masih remaja, masih anak-anak. Nah, artinya apa? Ketika kita mau bertumbuh, justru kesempatan yang sangat besar ketika kita masih distatuskan sebagai anak-anak muda. Ini waktu yang tepat untuk kita mengalami pertumbuhan, waktu yang tepat untuk kita mengisi kesempatan ini untuk mengalami pertumbuhan, dan ya pakai waktu itu dengan baik. Bukannya itu saja, pastikan orang-orang di sekitar kita juga mengalami dampak yang sama. Pastikan mereka ngiler yang sama. Kalau kita bisa ngajak mereka main Mobile Legends sedemikian gilanya, pastikan ya mereka juga bisa mengalami Tuhan sedemikian gilanya seperti kita mengalami Tuhan. Itu sih mungkin yang perlu menjadi bahan pemikiran buat ya kita semua. Oke. Kalau dari saya tadi apa namanya, saya punya apa istilahnya, punya beban gitu ya, punya hal yang saya ingin highlight gitu soal berpikir warisan gitu ya, jangan sekedar monumen gitu ya. Walaupun mungkin kita berkata aku masih muda gitu, warisan seperti apa sih gitu ya, kita punya jangka panjang gitu ya. Jadi contoh, saya pernah apa namanya sempat kepikir dan sempat jalan sedikit gitu karena akhirnya pandemi jadi kurang maksimal gitu. Contohnya retreat gitu ya, retreat, lalu kita cari dana gitu ya, sama-sama repot, sama-sama sibuk gitu. Lalu saya berpikirnya gini, kenapa saya balik gitu ya, sama-sama minta Tuhan, kan minta Tuhan itu sedikit sama besar kan sama saja itu, minta 1 juta sama 1 M itu kan sama gitu lah. Doa juga ya sama gitu kan. Jadi saya berpikir gini, anak-anak saya minta bayarnya dalam bentuk buku gitu. Tapi saya akan cari dana, saya akan berdoa untuk supaya Tuhan cukupkan gitu biayanya. Nah, tujuan saya supaya, karena ini kan konteksnya retreat di sekolah gitu, supaya kalau setelah selesai retreat kami punya perpustakaan rohani ya. Ini kan sekolah negeri gitu. Karena perpustakaannya di sekolah negeri kan tentunya buku-buku Kristen sedikit gitu loh. Jadi ketika mungkin gurunya lagi rapat, gurunya melayat, jamnya kosong, atau ujian kakak kelas, atau mereka kemudian ada yang tertarik untuk, Pak saya pengen materi ini gitu. Setidaknya mungkin siapa tahu ada buku yang bisa menolong mereka. Jadi atau mungkin karena saya juga punya komunitas gereja gitu, ada beberapa dititipin kadang ya, istilahnya dimintain tolong STT gitu, Pak bisa nggak di gereja Bapak istilahnya mahasiswa kami STT magang gitu. Nah biasanya saya tanya, jangan cuma cari jadwal pelayanan gitu, jangan cuma jadwal pelayanan WBL, khotbah, oke itu baik, itu bagus gitu ya. Tapi apa yang kemudian kamu tinggalkan gitu, apa yang kamu wariskan gitu. Nah jadi kemudian ini berkaitan dengan gimana sih caranya kita punya warisan ya. Karena saya melihat anak-anak muda Indonesia Kristen itu juga khususnya kurang di soal apa namanya menulis, soal kurang dokumentasi gitu. Padahal literatur gitu. Kita ini apa ya istilahnya, Kristen itu budaya literaturnya kuat gitu. Sejarah harusnya itu kita harusnya mewarisi itu gitu. Nah itu kan yang istilahnya kita menghasilkan sesuatu yang lebih panjang usianya dari usia kita gitu. Jadi lalu juga harus tadi karena berkaitan dengan topik malam hari ini tentang sehat, kita harus bijak dalam bersosial media gitu kan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan di sosial media. Iya. Terima kasih Kak Yohanes untuk sama-sama kabar hari ini menemani kita. Jadi saya lagi tadi terus terang malam ini jadi kepikir ya, kita akan lanjutkan dari seri berikutnya mengupas satu persatu. Iya, Kan coba betul. Gitu, jadi boleh karakter, soal spiritual, soal ini sendiri-sendiri kita akan kupas lebih dalam, dan biar malam ini jadi highlight gitu ya, jadi pengantar, jadi pembuka yang baik gitu supaya orang men-trigger ya, orang berpikir men-trigger untuk kemudian berpikir tadi soal holistik, soal keseimbangan, soal apa sehat gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah juga bergabung bersama-sama dengan kita semua. Dan bisa dilihat 24 jam di IG Story, tapi saya juga rencana nanti karena tadi sempat terpotong, jadi mungkin saya akan edit, lalu saya akan munculkan di YouTube dan di Facebook. Mungkin saya akan posting ulang.
Oke. Dia bisa dinikmati yang lain gitu. Terima kasih ya Kak Yohanes. Sama-sama nih Kalber, terima kasih. Shalom. Ya, Tuhan berkati.